Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwah filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bersama saya Diki Hermansyah. Kali ini saya akan membahas bahasa Arab dari nol sampai insya Allah saya diberi kesempatan, diberi waktu luang, diberi umur panjang sampai bisa menerjemahkan minimal Al-Quran ya, insya Allah. Kita mulai. Bahasa Arab itu penyusunan narasi dalam bahasa Arab itu idealnya terdiri atas 3 susun ya. Ada huruf, ada kalimah ini kata, dan dari kedua ini jadilah al-jumlatul mufidah. Huruf di sini tidak seperti huruf yang ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi huruf di sini yang memiliki makna ya. Misalkan fi. Fi ini termasuk huruf, artinya di dalam. Atau ila juga termasuk huruf ke ya. Atau misalkan wa juga termasuk huruf dan. Atau au juga termasuk huruf, artinya atau ya, dan seterusnya. Oke. Setelah huruf ada al-kalimah. Jadi kalau kita membaca bahasa Arab itu harus dibiasakan keseluruhannya dibaca agar terbiasa di lidah ya. Misalkan kalimat bacaan dari al-kalimatu. Ini kalau orang Arab langsung aja dia menyebutkannya al-kalimah ya. Al-kalimah. Tapi kita karena belajar kita baca seluruhnya al-kalimatu lengkap ya. Al-kalimatu di sini maksudnya adalah kata, bukan kalimat ya. Kata. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah. Ini ya. Jumlatul mufidah maksudnya kalimat yang lengkap. Kalimat itu menyusun jumlah. Jadi kalimat jumlah itu tersusun atas kata-kata dan huruf di sini ya. Itu. Lanjutkan. Dan dari jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah kalimat lengkap. Misalkan ana itu kan ajhabu ila suk. Ana azhabu ila suk. Ini termasuk kalimat lengkap. Jumlatul mufidah ya, kalimat lengkap. Kenapa disebut kalimat lengkap? Karena paham bahwa yang pergi itu adalah saya. Kemana perginya? Ke pasar. Berbeda kalau misalkan kalimatnya ajhabu
Azhabu. Ini kalau diterjemahkan saya pergi. Nggak jelas perginya kemana, karena apa, untuk apa, ya. Ila aina, ila aina tazhab, kemana kamu akan pergi, nggak jelas ya. Makanya ini tidak disebut jumlatul mufidah. Baik, nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi susunan kata itu idealnya lengkapnya adalah harf, terdiri dari atas harf dan kalimah atau kata. Oke, kita bahas satu-satu. Huruf al-harfu sudah diterangkan tadi bahwa huruf itu di dalam bahasa Arab itu maknanya bukan huruf seperti ada di dalam bahasa Indonesia ya. Huruf di sini mungkin tepatnya kata sambung ya. Huruf ada dua macam. Pertama huruf hijaiyah. Nah, inilah yang tepatnya di dalam bahasa Indonesia ya. Al-huruful hijaiyatu. Al-huruful hijaiyatu seperti alif, ba, ta, sa sampai ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, huruf yang bermakna. Al-huruful ma'ani. Al-huruful ma'ani. Ini mi'ani di sini. Al-huruful mi'ani. Mungkin termasuk alat ya. Al-huruful ma'ani. Contohnya wa ini dan, summa kemudian, fa maka, ka itu domir ya, atau seperti, ka ini seperti, bi dengan, ila ke, misalkan wa antum dan kamu, sumastata'tum kemudian menurut kesanggupan kalian, fa misalkan fa maka, fa ainama, nah di mana saja, maka di mana saja, ka itu seperti, kaila misalkan kan, bil mukminin dengan orang-orang mukmin, ila ke misalkan ya, wa itu dan, summa kemudian, fa maka, ka seperti, bi dengan, ila ke. Nah itu disebut dengan al-huruful ma'ani, huruf-huruf yang bermakna. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kata-kata atau al-kalimatu. Ada 3 komponen kata. Yang pertama huruf ini termasuk kata. Al-harfu itu termasuk kata ya. Kata yang tadi al-huruful ma'ani ya, bukan huruf hijaiyah ya. Yaitu huruf-huruf ma'ani. Oke. Yang kedua al-ismu, kata benda ya, seperti kitabun buku, qalamun qalam, madrasatun sekolah ya. Al-fi'lu adalah kata kerja ya. Kata kerja ini bagian dari kata ya, kata-kata ya, jenis-jenis kata ya maksudnya itu. Al-harfu, al-ismu, al-fi'lu, kata kerja. Al-fi'lu terdiri atas 3 masa ya. Di dalam bahasa Arab ada 3 masa. Fi'il madi, fi'lul madi, misalkan doroba, telah memukul, artinya telah memukul, doroba itu fi'lul madi, lampau, kata kerja bentuk lampau. Yang kedua fi'lul mudhari,
kata kerja yang akan datang. Yadribu, sedang atau akan datang. Yadribu itu akan atau sedang memukul. Nah, yang ketiga fi'lul amr. Idrib. Idrib, pukulah. Baik. Terus yang keempat, ada yang keempat nih. Fi'lul amr, fi'lul nahyi. Fi'il nahyi. Yang keempat, fi'il nahyi. Nah, ini kata kerja dalam bentuk larangan, ya. Kalimatnya seperti ini. La tadrib. La tadrib. Janganlah engkau pukul. Misalkan la tadribka, misalkan ya. La tadribka, kita tambah domir. Janganlah engkau memukul kamu. La tadribhu, misalkan ya. Kamu. La tadribhu, misalkan. Janganlah engkau memukul dia, ya. Itu fi'il nahyi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merubah dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr sampai ke fi'il nahyi? Bagaimana caranya? Nah, ini nanti ada di bab fi'il, ya. Ini hanya memperkenalkan jenis-jenis kata aja. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kalimat. Nah, kalimat itu kalau dalam bahasa Arab jumlatul mufidatu, al jumlatul mufidatu. Nah, ini maksudnya kalimat yang lengkap, ya. Kalimat yang lengkap. Nah, itulah ya. Kalimat yang lengkap, al jumlatul mufidah. Kalau di dalam bahasa Arab harus memakai kata al-mufidah untuk membedakan dengan kalimat yang tidak lengkap. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kalau yang namanya kalimat pasti lengkap, ya. Gabungan dari kalimat adalah merupakan gabungan dari huruf, isim dan fi'il. Contohnya al-jumlah. Contoh al-jumlah maksudnya. Contoh al-jumlah. Kalimat merupakan gabungan dari huruf, al-harf, ismun, isim, kata benda, dan fi'il, kata kerja. Misalkan zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar, ya. Zahaba Muhammadun ila suqi. Zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Itu, ya. Zahaba, kata zahaba adalah fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya yazhabu. Yazhabu. Dari mana kita tahu fi'il madinya zahaba, fi'il mudhari'nya yazhabu? Nah, ini lihat kamus, ya. Lihat kamus dan ada polanya, ya. Nanti di bagian fi'il dibahas. Kalau misalkan kalimat yang tadi mau kita bikin fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang, maka kalimatnya yazhabu Ahmadu. Nah, itu, ya. Sini, ya. Yazhabu Ahmadu ila
Suk. Itulah ila suqi ya. Yazhabu Ahmadu ila suq ya. Ini tulisannya kurang bagus ya, ini fan untuk menulis di handphonenya kurang akurat. Oke. Zahaba fi'il madi, as-suq Muhammadun, as-suqi Muhammadun kata benda, ila masuk huruf. Jadi kalimat ini jumlatul mufidah terdiri atas fi'il madi, al-ismu kata benda, kata ila huruf. Baik, terlanjut. Ini hafalan mufrodat. Nah, ini penting nih. Kalau kita belajar grammar di dalam bahasa Arab itu relatif mudah ya. 3 bulan bisa khatam, nahwu sorof bisa khatam untuk dasarnya. Tapi kalau mufrodat, apalagi bahasa Arab itu kan ada ratusan juta bahkan miliaran tuh mufrodat. Itu perlu pembiasaan membaca kitab-kitab berbahasa Arab ya. Kalau untuk dihafal sulit juga. Ini mufrodat nanti untuk belajar di rumah ya, menghafal di rumah. Ustadzun guru, qalamun pena, kitabun buku, madrasatun sekolah, suqun pasar, rajulun laki-laki, imro'atun perempuan. Baik. Waladun anak laki-laki, marodun sakit penyakit, samakun ikan, masjidun masjid, talibun siswa, talibatun siswi, kursiyun kursi, baitun rumah, bintun anak perempuan, syamsun matahari, qamarun bulan, najmun bintang, yaumun hari. Nah, kita lihat masih ada nggak? Nah, jadi untuk hari ini mufrodatnya berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mufrodat. Itu setiap hari kalau kita menghafal 20 kosakata, 10 hari sudah 200, 100 hari sudah 2000. Luar biasa ya. Oke, baik, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Isim. Al-ismu kata benda. Pengertian al-ismu adalah kata benda tidak berkaitan dengan waktu ya. Jadi isim itu kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, seperti Ahmad, Maryam, kalamun, kitabun, daftarun. Itu isim, al-ismu, tidak berkaitan dengan waktu. Tanda-tanda isim. Nah, ini tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu tujuannya ketika kita membaca Arab gundul ya. Arab gundul kan tidak ada syakal ya. Atau untuk memahami kata itu ya, sebuah kata, apakah dia jumlatul ismiyah atau jumlatul fi'liyah. Itu salah satunya, salah duanya. Tanda-tanda isim. 1.
didahului dengan alif lam. Kalau ada alif lam, maka itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Misalkan al-masjidu didahului dengan alif lam. Ya. Al-ustadu, asyamsu. Nah, ini semuanya isim. Oke. Itu yang pertama tadi didahului dengan alif lam. Terus di akhirnya ada tanwin. Nah, itu isim. Masjidun, ustadzin, Muhammadan, syamsun. Ya. Nah, di sini kita bisa merumuskan ya. Kalau suatu isim memakai alif lam, maka tidak tanwin ujungnya. Al ustazu misalkan. Al ustazu. Nah, ini al ustazu. Ini tidak pakai tanwin ya di sini karena ada alif lam di ujungnya, berarti tidak pakai tanwin. Tapi kalau alif lamnya hilang dia pakai tanwin. Ustazun. Nah, ini nanti pembahasannya di lain waktu. Ini termasuk isim ma'rifah. Kalau ini isim nakirah. Ya, nakirah. Atau mungkin ini bentuk khusus, ini bentuk umum. Seperti itu ya. Oke. Masjidun ustadzin Muhammadan syamsun. Nah, kita lihat di sini. Ini ujungnya un, ini ujungnya in, ini ujungnya an, ini un. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini nanti larinya ke i'rab ya, ke i'rab. Nah, nanti dibahas ya. I'rab. Tanwin berawalan dengan alif lam, diakhiri oleh tanwin. Berikutnya berharokat kasroh. Berharokat kasroh karena masjidi Kuba'in. Nah, masjidi Kuba, masjid Kuba. Kalau fiil tidak berakhiran kasroh ya. Al-kursi. Oke, lanjut kita percepat. Huruf jar, khofad diawali dengan huruf jar. Misalkan ila ahmadi, ila ahmad. Min aina anta tazhab, min aina anta tazhab, ana tazhabu ila baiti Ahmad. Nah, itu kan. Saya pergi ke rumahnya Ahmad. Nah, ini huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Ila, ke, hatta, hingga, fi, di, min, dari, an. Dari, min ini untuk yang jauh, an untuk yang dekat. Rubah kadang-kadang dengan bi, ka, seperti li, milik. Misalkan liyadin, agamaku ya, agamaku milik ya. Nah, isim bisa bergandengan dengan huruf jar ini. Isim bisa bergandengan dengan huruf jar ini. Tapi kalau fiil nggak bisa ya. Jadi kalau ada bi, setelahnya itu dijamin bahwa itu isim. Seperti itu maksudnya. Oke, lanjut. Misal fil masjidi an anasin, di dalam masjid, an anasin dari Anas, ila suki, ke pasar. Lanjut. Contoh dalam ayat Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ini huruf jar, khofad. Setelahnya al-bar, ini isim pasti. Dan bahar, ini juga isim. Bar itu daratan, bahar itu lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Ya. Lanjut, kita percepat. Kelima, mudhof al-mudhof ilaih. Kitabun Muhammadun, kitabun Muhammadin. Itu disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu rumusnya domah, yang kata yang kedua kasroh. Nah, domah ini kalau di awal ya.
Kalau dia sebagai mansub beda lagi, berarti a ya gitu ya. Mudhof ilaih berarti fiil tidak bisa membentuk mudhof ilaih. Misalkan zahab pergi dan pulang. Zahaba roji'a bisa ya. Tapi ini atau bisa kalau zahibun roji'in, pergi pulang, perginya pulang. Atau babu jannatin, pintu surga. Babu jannatin, pintu surga. Mudhof ilaih maksudnya disandarkan. Pintu itu pintu apa? Berarti pintu surga atau pintu rumah. Babu baitin gitu ya maksudnya gitu ya. Itu mudhof ilaih. Catatan. Tanwin di kata kitabun menjadi domah biasa, jadi kitabu sebagai mudhof. Kalau mudhof meskipun tidak pakai alif lam berarti tanwinnya hilang ya. Domah di kata Muhammad menjadi kasrah sebagai mudhof ilaih. Itu ya. Baitun hindun berarti baitu hindin. Ini lihat. Baitun hindun. Ini pakai un karena nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam nggak bisa lagi mudhof karena nggak disandarkan ya. Kalau kita pakai alif lam, al baitu misalnya. Al baitu. Ya. Ini nggak bisa di mudhof ilaih. Karena apa? Karena ini sudah menunjukkan pintu sesuatu, ada alif lam ya, ma'rifah dikenal pintunya itu. Ini baitun hindun kayak tanwin. Tapi setelah mudhof ilaih unnya hilang. Jadi hindin. Ini nanti ke nahwu sharaf ya. Ini nanti ke nahwu. Jadi pesan saya kalau belajar bahasa Arab itu kita menghindarkan istilah, menghafal istilah ya. Karena kita akan menyerah duluan, pusing duluan. Jadi ikutin saja tadi tanda-tanda isim diawali dengan alif lam, diakhiri dengan tanwin, ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu penyandaran kata ya. Terus ada apa lagi? Tadi ada 5 huruf jar, menerima huruf jar ya. Kita ulang ya. Tanda-tanda isim didahului oleh alif lam, diakhiri dengan tanwin, berharokat kasroh atau khafat, terus huruf jar, menerima huruf jar, dan terakhir mudhof ilaih. Nah, ini baru pembahasan isim. Oke. Pada kesempatan hari ini insya Allah cukup di sini dulu. Di sini ada latihan isim-isim yang ada pada firman Ta'ala. Silakan di latihannya dikerjakan ya, agar kita paham untuk menguji pemahaman kita. Isim-isim yang ada di firman Allah Ta'ala. Di antara tanda isim yang kita pelajari di atas, maka termasuk isim adalah nasrun. Gitu ya. Nasrun. Terus ini untuk latihan. Maksudnya carilah isim-isim di dalam ayat tersebut ya. Dan ini carilah isim-isim yang ada di dalam hadis. Oke. Nah, kembali nanti kita menuju ke bab 2 ya. Nanti kita menuju ke 2 bab fi'il. Sudah 30 menit. Baik, sampai di sini dulu. Bersama saya Diki Hermansyah. Mudah-mudahan konten belajar bahasa Arab dari nol ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat ya, membahas bahasa Arab ini dari nol sampai insya Allah bisa menerjemah
Al-Quran. Syukur-syukur sampai menterjemah, membaca kitab-kitab gundul ya, kitab-kitab berbahasa Arab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.